Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saya tahu mungkin kalian sudah kangen dengan teman-teman yang lain. Saya pun juga begitu. Tapi dengan belajar online atau mendengarkan firman Tuhan secara online juga mengurangi kita untuk tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, baik anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan, cuci tangan ya, dan taat orang tua untuk tidak pergi kemana-mana, tetap belajar di rumah, dan setia berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan cerita dari firman Tuhan, dan saya berharap kalian duduk dengan tenang untuk mendengarkan baik-baik cerita firman Tuhan pada pagi hari. Oke, semua siap? Mari kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada seorang anak yang bernama Yayan. Siapa namanya? Yayan. Nah, Yayan ini dia sedang berdiri di tepi sebuah jalan. Dan ketika dia berdiri, dia memperhatikan di sekelilingnya. Di sekelilingnya itu ada traktor-traktor yang sedang mengangkat tanah. Selain itu juga anak-anak, dia juga melihat ada beberapa tukang. Ada tukang yang sedang mengemudikan traktor ya. Ada juga tukang-tukang yang lain yang bekerja mencampur semen ya, serta membuat dasar fondasi gedung yang akan dibangun yang tinggi sekali. Nah, anak-anak pada pukul 16, nah tahu nggak pukul 16 itu pukul berapa anak-anak? Ingat kalau pukul 13 itu adalah pukul 1. Berarti kalau pukul 16 adalah pukul, yuk kita hitung sama-sama ya. 13, 14, 15, 16. Berarti pukul berapa? Pukul 4 sore. Ya. Nah, waktu pukul 4 sore, tiba-tiba temannya si Yayan datang. Ya, Yayan ini temannya bernama si Tobi. Ya, si Tobi bilang, "Kamu sedang apa, Yan?" "Iya, aku senang sekali melihat traktor-traktor itu. Aku ingin mencoba dan aku ingin dekat dengan mesin-mesin itu." Nah, si Tobi bilang, "Jangan, itu terlalu berbahaya untuk kita. Itu adalah alat untuk orang dewasa. Kita tidak boleh mendekati mesin-mesin itu." "Aduh, tapi saya pengen mencobanya." Nah, si Tobi temannya ini sudah memperingatkan Yayan untuk jangan mendekati mesin itu. Tapi si Tobi tidak mau dengar-dengar. Dia mau ikuti kemauannya sendiri. Nah, anak-anak, akhirnya si Tobi pergi karena si Yayan disuruh bilang jangan dekat. Si Yayan tidak mau dengar. Si Yayan pun sebenarnya sudah dapat nasihat dari orang tuanya untuk tidak bermain-main dengan mesin-mesin itu. Tapi lagi-lagi si Yayan ini tidak mau dengar-dengaran. Dia tidak mau dengar-dengaran apa yang sudah dikatakan orang tuanya. Nah, di sore hari yang tadi saya bilang jam 4 sore itu, tukang-tukang kebetulan sudah selesai bekerja ya. Dia mulai mendekati pengaduk semen. Terus kemudian apalagi anak-anak? Dia mulai mendekati traktor tadi, ya kan? Nah, kebetulan tukang-tukang itu sudah pada pulang. Dan ada satu tukang dan dia lupa mengambil kunci dari traktor itu. Lalu Yayan mulai dekatin traktor itu. Dan dia mulai menghidupkan traktor itu. Wah, sangat terkejut ya. Ketika Yayan memutar kunci itu, mesin itu pun mulai berjalan. Wah, ketika mesin itu berjalan, Yayan mulai merasa takut. Wah, dia takut sekali. Aduh, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, tapi kemudian mesin itu tetap berjalan karena nggak ada orang lagi di sana. Kemudian dia coba mengulurkan tangannya. Rencananya dia itu untuk mematikan mesinnya. Tapi karena rasa takutnya, dia bukannya mematikan mesin, tetapi tangannya terkena gigi roda mesin itu. Oh, kemudian dia bilang, "Tolong, tolong!" teriak Yayan. Tapi bagaimana? Tidak ada orang yang mendengar saat itu. Apa kira-kira yang terjadi akibat ketidaktaatan Yayan? Mengapa orang tuanya melarang dia mendekati mesin-mesin itu? Kadang-kadang orang-orang dewasa juga ada yang tidak taat. Ada orang-orang yang tidak taat bahwa cara yang Allah kehendaki adalah yang terbaik. Nah, anak-anak, dahulu kala ada seorang raja Israel mengalami persoalan yang sama seperti ini. Dia belajar bahwa Allah tidak senang kalau umatnya tidak taat. Ya, mari kita membuka di dalam 1 Samuel pasal 15.
Dahulu kala ada seorang laki-laki yang bernama Saul. Allah menyuruh dia menjadi raja yang pertama bagi orang-orang Israel ketika umat Israel itu menuntut seorang raja untuk memerintah mereka. Mula-mula si Raja Saul ini menaati Allah. Allah menolong Saul memenangkan peperangan melawan musuh-musuh mereka. Kemudian sesudah itu Saul menjadi sombong karena dia merasa dia menang terus ya. Dia lupa bahwa ketika dia memenangkan peperangan itu sebenarnya Allah yang menolong dia. Dia menjadi sombong dan mulailah dia tidak mau lagi menaati Allah. Dia menuruti kemauannya sendiri. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Samuel untuk memberitahukan kepada Saul. Samuel kemudian dia bergegas-gegas ke istana. Kemudian dia berdiri di hadapan raja. Kemudian si Samuel berkata, Allah telah mengutus aku kepada Tuanku supaya Tuanku berperang melawan musuh kita, yaitu Amalek. Orang-orang Amalek ini anak-anak, mereka adalah orang-orang yang menolak untuk menaati dan menyembah Allah. Allah memerintah agar Tuanku mengalahkan orang-orang Amalek itu dan menumpas segala yang ada pada mereka dan jangan ada belas kasihan kepada mereka. Saul tahu bahwa orang-orang Amalek itu tidak mau menaati Allah. Saul juga tahu bahwa mereka telah berperang melawan orang-orang Israel dahulu kala ketika Musa memimpin orang-orang Israel. Orang-orang Amalek menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Dengan segera Saul menyuruh agar tentaranya siap berperang. Kelihatannya sih Saul mau menaati Allah, tapi kita lihat apakah Saul mau menaati Allah? Kemudian ribuan tentara orang Israel berjalan menuju kota orang-orang Amalek. Mereka menggunakan pakaian perang. Dan Saul pun demikian. Prajurit-prajuritnya sudah memakai baju perang. Mungkin saat ini Saul benar-benar mau menaati Allah. Tapi apakah benar dia mau menaati Allah? Nah, tentara-tentara Saul memukul kala orang Amalek. Dan mereka menumpas semua orang-orang sesuai dengan perintah Allah, kecuali rajanya. Saul tidak membunuh Agag, raja orang Amalek itu. Padahal Allah sudah menyuruh dia agar semua orang harus dibunuh. Saul dan tentaranya membunuh semua binatang-binatang yang sudah tua dan yang sakit. Tetapi mereka membiarkan hidup semua binatang-binatang yang gemuk, kuat dan sehat. Raja Saul mengetahui apa yang Allah beritahukan kepadanya untuk dia lakukan. Tetapi Saul tidak mau menaatinya. Dia menuruti kemauannya sendiri. Coba kita membuka 1 Samuel 15 ayat 9. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 9 kita membaca Alkitab kita. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Sekali lagi Allah memberikan pesannya kepada Samuel bagi Saul. Allah berkata kepada Saul, Saul tidak menaati semua yang telah kuperintahkan kepadanya. Allah memberitahukan kepada Samuel bahwa Saul ditolak sebagai raja karena dia tidak menaati Allah dengan sempurna. Hal itu membuat Samuel sangat sedih karena dia mengasihi raja. Sebenarnya Samuel itu sangat mengasihi Saul. Jadi dia sedih sekali ketika Allah memberitahukan ketidaktaatannya si Saul. Tetapi Samuel mengetahui bahwa kehendak Allah lah yang terbaik. Keesokan harinya Samuel pergi menghadap Saul sesuai dengan perintah Tuhan. Raja Saul kemudian memberi salam kepada Samuel ketika Samuel menemui si Raja Saul. Kemudian dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Samuel dapat mendengar suara kambing domba dan lembu di tempat itu. Dengan sedih Samuel berkata, begitu, apakah bunyi kambing domba dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Rakyat yang menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik.
dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu kata si Saul. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Saul bilang begitu kepada Samuel. Kemudian Samuel berkata apa? Mengapa engkau tidak menaati Allah? Mengapa engkau melakukan kejahatan ini? Tanya si Samuel. Saul berkata, aku memang mentaati suara Tuhan. Aku telah menumpas semua orang-orang Amalek kecuali rajanya. Tetapi rakyat menuntut agar kambing-kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik itu tidak ditumpas. Mereka ingin mempersembahkannya sebagai korban kepada Allah. Saul mulai menyalahkan rakyat. Tetapi dia adalah raja. Rakyat hanya melakukan apa yang dia perintahkan. Artinya Saul lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Apakah Saul menaati Allah? Tentu tidak. Saul tidak menaati Allah. Saul tidak menaati Allah dengan sempurna. Kemudian Samuel menjawab Saul, apakah Tuhan lebih berkenan akan korban bakaran atau mentaatinya? Mentaati lebih baik daripada korban sembelihan. Allah ingin agar kita mendengar dan menaati firman-Nya daripada mempersembahkan kambing, domba, dan lembu. Karena engkau tidak taat kepada Allah, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Akhirnya Saul mengakui bahwa dia telah berdosa. Tetapi dia masih menyalahkan rakyatnya. Aku telah berbuat dosa, kata Saul. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Wah, dia mencoba mengkambing hitamkan si rakyat ya. Saul tidak takut akan Tuhan. Demikian juga dia tidak beriman kepada Tuhan dan tidak menaatinya. Samuel berkata, Tuhan akan mengambil daripadamu jabatan raja dan akan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Bawalah kemari Raja Agag itu. Kemudian Samuel menaati Allah dan membunuh Agag sehingga tidak ada seorang pun dari penduduk Amalek yang masih hidup. Sudah pasti Samuel juga menyuruh agar semua binatang-binatang itu ditumpas. Raja Saul masih diberi kesempatan memerintah sebagai raja selama beberapa tahun kemudian. Tetapi dia merasa tidak enak dan tidak senang atau dia tidak merasa bahagia karena dia tidak menaati Allah. Raja yang menuruti kemauannya sendiri dipecat dari jabatannya sebagai raja. Kemudian anak-anak, Daudlah yang menggantikan Saul sebagai raja. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Raja Saul tidak menaati Allah. Dia melakukan apa yang dia kehendaki sendiri. Tetapi hal itu tidak membuat dia bahagia. Cerita tentang Yayan tadi yang pertama diambil dari cerita dalam Koran, ya. Itu cerita betul, itu cerita nyata, ya, tentang seorang anak yang kehilangan kedua tangannya karena terkena mesin. Bagaimana kamu kira perasaan anak itu ketika dia sadar bahwa ketidaktaatannya itu mengakibatkan dia kehilangan kedua tangannya? Pasti dia akan merasa menyesal, pasti dia merasa sedih karena dia tidak taat, sehingga apa, dia kehilangan kedua tangannya. Kadang-kadang anak-anak, iblis berusaha meyakinkan kita, atau kita berusaha meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita akan berbahagia jikalau kita menuruti kemauan kita sendiri. Kita harus taat walaupun sulit berbuat suatu hal yang demikian, karena itulah yang benar, yaitu mentaati Allah, dan salah kalau tidak menaatinya. Nah, saya sekarang mau bertanya, pasti ketika kita mau mentaati Allah, kadang-kadang sulit untuk kita melakukannya. Ketika kita mau mentaati Allah, rasanya sulit sekali. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, ketaatan apa yang biasanya kalian sulit untuk lakukan? Misalnya, ya, mungkin kalian sulit untuk stop bermain gadget. Mungkin orang tua kalian untuk bilang, kalian jangan bermain gadget terlalu lama. Mungkin orang tua bilang kepada kalian untuk main gadget sebentar aja, mungkin 1 jam aja, tapi kalian tidak mau taat. Aduh, saya merasa bosan karena saya di rumah terus, saya nggak mau berhenti main gadget. Jadi mungkin tidak mau taat kepada orang tua.
Atau juga ada ketidaktaatan yang sulit kita lakukan ya, ketaatan yang sulit kita lakukan. Misalnya ya, kalau kalian disuruh untuk membersihkan kamar kalian setelah kalian bangun tidur, orang tua memesan kalian untuk kalau sudah bangun tidur rapikan tempat tidur. Nah, mungkin kalian sulit untuk taat ya. Kalian lebih menyukai untuk langsung bermain daripada merapikan kamar. Mungkin orang tua menyuruh kalian untuk membaca Alkitab renungan pagi setiap hari, setiap pagi. Dan mungkin kalian itu sulit untuk taat ya. Kalian lebih senang untuk tidur dan bermain game sampai malam, sehingga kalian tidak mau taat. Nah, anak-anak ya, kadang-kadang ada hal di mana kita disuruh taat ya. Mentaati orang tua sama dengan kita mentaati Tuhan. Nah, mungkin itu sulit untuk kita lakukan, tapi percayalah, sama seperti kisah Saul tadi dan kisah Yayan tadi, bahwa Saul ketika dia tidak mentaati Tuhan, apakah dia merasa bahagia? Tentu tidak. Bahkan akhirnya dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Bagaimana ketika Yayan tidak mentaati Tuhan dengan mendengar nasihat orang tua dan temannya? Para temannya sudah mengasih tahu dia, para orangnya tua sudah mengasih tahu dia, tapi dia tidak mau taat. Akhirnya apa? Ketidaktaatannya mengakibatkan dia kehilangan kedua tangan. Nah, sekarang ambillah suatu keputusan. Apakah kalian juga mau mentaati atau tidak mentaati Tuhan? Belajar untuk terus mentaati Tuhan walaupun itu sulit untuk kita lakukan. Mintalah pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kita mampu mentaati Tuhan dalam hidup kita. Allah adalah pencipta kita. Dia adalah Allah yang benar dan kudus. Allah mengenal kita dan dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Karena dia adalah Allah. Perintah-perintahnya harus ditaati. Peraturan manusia sering berubah, tetapi peraturan atau perintah Tuhan tidak pernah berubah karena perintah Tuhan itu benar dan baik. Mari kita membaca Yohanes 13 ayat 17. Apa dikatakan di situ? Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Ya, jadi apa yang membuat kita bahagia? Ketika kita mau taat. Ketika kita mau taat perintah-perintah. Mungkin kalian pernah merasakan bahagia ketika kalian mendapatkan handphone baru. Mungkin kalian pernah bahagia ketika kalian mendapatkan baju baru. Ya, pasti kalian bahagia. Tapi mungkin itu tidak berlangsung lama. Ya, yang membuat kita bahagia kadang mungkin kita nggak punya baju baru, kita nggak punya handphone baru, tapi kita merasakan bahagia karena apa? Karena kita menaati Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah dibaptis. Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan kita dibaptis. Ada hal lagi ketaatan Tuhan yang perlu kita lakukan, memberikan persepuluhan. Ya, ada banyak lagi perintah Tuhan di dalam Alkitab yang kita bisa temukan ketika kita mau mentaati Tuhan. Dengan apa? Dengar-dengaran orang tua, nasihat orang tua. Baik anak-anak, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya berharap kalian di rumah tetap taat. Ya, taat kepada orang tua, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, ya, tidak main keluar terlalu lama, dan tetap setia berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan kita pagi ini yang kalian harus ingat adalah di dalam Yohanes pasal 13 ayat 17 tadi, ya. Kalian harus hafalkan. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Oke anak-anak, minggu depan ya kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan dengan cerita yang baru. Dan tetapi sebelum itu, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab di rumah. Kalian bisa kirim lewat WhatsApp kepada saya untuk setiap jawaban. Kalau dari 8 pertanyaan yang saya berikan kepada adik-adik, kepada anak-anak di rumah, dan kalian bisa menjawabnya dengan benar, dan saya akan memberikan hadiah kepada kalian dengan cara kalian menjawab 8 pertanyaan yang saya ajukan dengan menulis mengirim di WhatsApp group ya. Yang pertama, ketika Saul menjadi raja, apakah mula-mula dia mentaati Allah?
Oke. Yang kedua, setelah beberapa waktu, mengapa Saul tidak meminta dia? Yang ketiga, apakah perintah Allah yang disampaikan Samuel kepada Raja Saul? Keempat, apakah Raja Saul dan tentaranya mentaati perintah Allah? Yang kelima, apakah pesan Allah melalui Samuel kepada Raja karena ketidaktaatannya? Yang keenam, apakah alasan Saul ketika Samuel berkata bahwa dia tidak menaati Allah? Yang ketujuh, mengapa Raja Saul tidak bahagia sepanjang hidupnya? Yang kedelapan, beritahukan suatu cara di mana kamu dapat mentaati suatu perintah Tuhan dalam minggu ini. Apa yang dapat kamu lakukan jika perintah itu sulit bagi kamu? Kirim jawabannya. 5 orang pertama mengirimkan jawaban ini kepada saya, dan kalau itu benar semua, saya akan memberikan hadiah kepada kamu. Oke, dengan segera ya, tulis jawabannya dan kirim ke grup ya. Di grup kasih ke orang tuamu, karena kita ada grup untuk khusus kaum wanita. Jadi kamu bisa kirim di sana. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan mendengarkan firman Tuhan di acara sekolah minggu kita. Shalom, bye.